Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 246. Pertarungan di atas arena terlalu intens. Kedua belah pihak melakukan serangan dengan kekuatan penuh mereka. Pada saat itu, mereka sudah berkeringat deras, kemeja Dennis basah oleh keringatnya. Arg! Dennis tiba-tiba berteriak dan terjatuh, menyebabkan kemejanya hancur berkeping-keping. Ada beberapa bekas luka mengerikan di punggung dan dadanya. Itu bekas luka dari peluru. Sepertinya, Dennis ditembak di medan perang di masa lalu. Ini bukan hanya satu bekas tembakan. Dia adalah tentara yang mempertaruhkan nyawanya untuk kita di garis depan. Kerumunan merasa tersentuh ketika menyaksikan bekas luka yang tertinggal di dada dan punggung Dennis. Beberapa orang wanita bahkan sudah mulai menangis. Jack mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Manajer wanita itu sudah menangis terseduh-seduh. Tidak kusangka, idolaku memiliki banyak bekas luka pada tubuhnya. Dia seorang pahlawan, dia adalah pahlawan sejati. Manajer, bukankah kamu mengatakan, orang yang menyelamatkan seorang anak, dengan melompat ke kandang harimau, dan memegang kepala dua harimau Siberia itu adalah idolamu? Tanya supervisor wanita di sampingnya sebagai pengingat. Dia juga idolaku, aku punya dua idola sekarang. Tidak, seharusnya ada tiga. Ada idola lain sebelumnya. Dia melakukan pelayanan publik dengan membunuh lebih dari 200 orang dari klan Dewa Naga dalam satu malam. Orang seperti itu juga idolaku. Manajer wanita itu menjelaskan sambil berlinang air mata. Jack merasa canggung. Dia tidak menyangka insiden di kebun binatang pagi itu menyebar begitu cepat. Mungkinkah seseorang mengambil gambar? Pada saat itu, semua orang panik. Aku tidak mengingat ada seseorang yang telah mengambil gambar. Jack berpikir dalam hati. Dia kemudian melihat ke arah manajer wanita dan bertanya, bagaimana kamu tahu tentang kejadian di kebun binatang? Tentu saja aku tahu. Temanku pergi ke kebun binatang pagi ini, dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Manajer wanita dengan cepat menambahkan, aku mendengar bahwa pria itu sangat tampan dan kuat. Jack merasa malu. Dipuji karena penampilannya, tepat di depan wajahnya sendiri, itu terasa cukup bagus. Benarkah? Tolong hentikan pujian itu. Jika kamu terus seperti ini, aku akan merasa malu. Jack tertawa, tampaknya, dua dari tiga idolanya adalah dia. Manajer wanita itu segera memutar matanya ke arah Jack. Mengapa kamu merasa malu? Aku tidak membicarakanmu. Lihat saja dirimu, kamu bahkan tidak mampu membayar minuman. Kamu bahkan tidak memiliki 1/10 dari penampilannya yang menakjubkan. Jack tercengang, kemudian dia berbalik untuk melihat ke arena. Pada saat ini, pertarungan di arena masih begitu intens. Dennis jelas telah mendaratkan beberapa pukulan di tubuh lawan. Namun, tubuh lawannya sangat keras. Meskipun dia memuntahkan seteguk darah, luka-lukanya tampak tidak begitu parah. Sementara itu, karena perawakan Dennis yang lebih kecil, dia lebih lincah, memungkinkan dia untuk menghindari lebih banyak pukulan. Namun, karena tinju lawan yang lebih besar, sulit bagi Dennis untuk menghindari setiap pukulan yang diarahkan kepadanya. Kondisi O'Neill juga tidak terlihat terlalu baik. Dia berdiri di sana, membungkuk, dan mengambil napas dalam-dalam. Oh, tidak, apakah Dennis tidak bisa mengalahkannya? Dia sudah memuntahkan banyak darah. Melihat ke arah panggung, Ken merasa sangat khawatir. Setelah beberapa pemikiran, dia berteriak, Dennis, kamu harus memberikan semua yang kamu miliki. Kamu telah menghabiskan 3 tahun di medan perang, kamu berhasil selamat dari pertempuran sengit, dan tidak bisa mati begitu saja di sini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dennis, dengan lemah membuat pernyataan saat kakinya gemetar. Saat itulah dia berlutut, tidak mampu berdiri lebih lama lagi. Jack menghela nafas, cedera Dennis terlalu serius. Salah satu kakinya patah, dan dia juga memiliki 3 tulang rusuk yang retak. Bab 247. Meskipun dalam situasi seperti itu, Dennis masih mempertahankan pandangannya kepada O'Neill, musuh Amerikanya. Dennis berdiri sekali lagi, sambil menggertakkan giginya. Salah satu kakinya patah, gemetaran dengan hebat. Kamu sudah selesai, tulangmu sudah patah di beberapa tempat. Bagaimana sekarang? Masih menolak untuk mengakui kekalahan. O'Neill tertawa, sambil menatap Dennis. Kamu cukup luar biasa, untuk bisa berdiri dengan luka parah seperti itu. 10 orang sebelum kamu, tidak pada level sepertimu. Mereka sudah mengaku kalah, sambil berbaring di lantai. Setelah mengatakan itu, O'Neill berhenti sejenak sebelum melanjutkan,
Sayangnya, pengakuan kekalahan dan permohonan belas kasihan mereka tidak pernah kudengar. Karena aku telah bersumpah, selama aku berdiri, aku akan membunuh semua yang datang, tanpa pandang bulu. Anak bajingan. Dasar binatang. Cukup banyak orang yang marah. Ada apa? Kalian para pengamat, menganggap ini tidak bisa diterima. Ayo tanda tangani formulir persetujuan, dan lawan aku di arena. Aku akan mengabulkan keinginan kalian. O'Neill dengan arogan membuka tangannya, sebagai isyarat untuk menantang semua orang, dengan kepala terangkat tinggi, penuh percaya diri. Aku akan membunuhmu. Dennis menggertakkan giginya, saat dia menahan rasa sakit yang menyayat dari kakinya, dan bergegas ke arah O'Neill dengan langkah kaki terseok-seok. Kakinya sudah begitu bengkak, sehingga tidak mampu diajak bekerja sama. Dennis. Air mata manajer wanita itu mengalir seperti sungai. Dia adalah seseorang dengan semangat prajurit. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Melihat lawannya mendekat, O'Neill melompat ke udara dan mengirimkan tendangan tepat ke dada Dennis. Bang! Gedebuk. Meskipun jika tubuh Dennis cukup kuat, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia dikirim terbang mundur saat dia meludahkan seteguk darah. Dia kemudian berbaring di lantai, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudut mulutnya berlumuran darah, tinjunya mengepal erat, tidak mau menerima hasilnya, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Winnie, maaf aku tidak bisa menemanimu lagi. Demi negara, aku harus berjuang sampai mati. Dennis bergumam pelan. Sepertinya, dia tidak bisa melepaskan cintanya, Winnie Clark. Biarkan aku mengirimmu ke dalam perjalanan terakhirmu. O'Neill mulai berjalan perlahan menuju Dennis. Hentikan, dia sudah dalam kondisi seperti itu. Tidak bisakah kau mengampuni nyawanya? O'Neill, kamu harus mempertimbangkan tindakanmu. Dia marsal kami, apakah kamu tidak khawatir, para petinggi negara akan datang, jika kamu membunuhnya? Itu benar, dia bukanlah prajurit biasa, dia adalah marsal kita. Beberapa pemuda kaya, hati mereka merasa tergerak. Semangat Dennis, tekadnya untuk membunuh musuh, dan tekadnya untuk mempertaruhkan segalanya, membuat mereka merasa terguncang. Hahaha, bagaimana? Dia yang menandatangani formulir persetujuan. Karena dia ada di sini, dia harus siap mati. O'Neill tertawa terbahak-bahak. Begitukah? Kalau begitu, kamu harus siap mati juga. Saat itu, sebuah suara yang menggelegar, menyebabkan seluruh adegan menjadi tenang. Siapa itu? Itu anak itu. Segera, seseorang menyadari siapa yang berbicara. Orang itu, Jack. Ken dan Neil bertukar pandang, dengan tatapan bingung di mata mereka. Apakah bocah ini benar-benar berani menantang O'Neill? Sayang, aku akan melawannya. Jack memandang Selena di sampingnya, sebelum berjalan ke arah arena. Jack. Dennis berjuang untuk berbalik dan menatap Jack. Matanya dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Dia tidak pernah mengharapkan, orang terkuat di Daxia, satu-satunya prajurit tertinggi, muncul pada saat yang genting seperti ini. Bab 248. Aku tidak mengharapkan seseorang untuk menjadi sukarelawan kematian begitu saja. O'Neill tertawa keras, lalu berkata, Nak, biarkan aku mengakhiri omong kosong ini, sebelum aku membunuhmu. Jangan terburu-buru, jika kamu ingin mati, kamu harus mengantri. Dia tidak boleh mati, di tangan sampah sepertimu. Jack menendang kakinya ke bawah, dan berhasil melompat dengan mudah ke arena, yang tingginya hampir 2,5 meter. Setelah itu, dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dennis, yang tergeletak di lantai, dihadang oleh Jack. Pemuda ini cukup cakap, dia mampu melompat ke atas sana. Ekspresi keheranan muncul di tatapan manajer wanita itu. Sayang sekali, dia harus mati. O'Neill itu terlalu kuat, bahkan Dennis, seorang marsal, bukanlah tandingannya. Kata supervisor. Selena Taylor, kamu benar-benar membiarkan suamimu mengambil bagian dalam pertandingan ini. Bahkan, Marsal Dennis berada di ambang kematian, bukankah dia akan mati dengan mengenaskan? Aku tidak mengira, suamimu akan mempertaruhkan nyawanya, untuk minuman gratis, dan hadiah $3 juta. Sangat disayangkan jika dia mati, kamu masih harus membayar tagihan. Kata Matt sinis, gembira atas kesulitan mereka. Meskipun jika dia mati, dia masih lebih baik, daripada anak laki-laki sepertimu, yang hanya bisa menjadi boneka seorang perempuan. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk ke arena, kan? Tatapan Selena begitu dingin. Dia kesal pada dirinya sendiri, bagaimana dia dulu naksir orang bodoh ini. Dibandingkan dengan Jack, dia tidak lebih dari setitik debu. Matt,
bukan hanya mainan anak perempuan yang tidak berguna, dia bahkan menertawakan tragedi seseorang. Bagaimana dia bisa naik ke sana? Ken menggosok matanya ketika melihat adegan itu dengan mulut ternganga. Persetan, kupikir dia hanya berkata sok sebelumnya. Aku tidak berharap dia benar-benar naik ke sana. Neil juga tercengang, dia mengira dia sedang bermimpi. Keduanya telah menantikan kematian Jack, dan alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk mendiskusikan bagaimana cara membunuh Jack, atau membiarkan Selena meninggalkan Jack atas kemauannya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir, setelah diskusi sepanjang hari, mereka tidak akan menemukan solusi. Pada akhirnya, Jack sendirilah yang memutuskan untuk mengirim dirinya sendiri kepada kematiannya di arena tinju ini. Luar biasa, dia sudah ada di arena, dia benar-benar ada di sana. Sial, jika O'Neill memberinya pukulan, kepalanya akan pecah. Neil melompat kegirangan dalam keadaan bersemangatnya. Mencari dia tinggi dan rendah, dikirim gratis ke tangan kita. Puisi yang bagus, sajaknya bagus. Ken tertawa terbahak-bahak, dia hampir ingin berlari bertelanjang dada karena kegembiraannya. Siapa lelaki ini? Siapa yang tahu? Sejumlah orang mulai diskusi di antara mereka sendiri. Jack adalah wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan Marshall telah jatuh, namun dia masih berani menantangnya. Bukankah hanya akan ada satu pertandingan malam ini? Aku pikir itu adalah satu pertandingan setiap malam, mungkinkah ada 2 pertandingan malam ini? Semakin banyak orang yang merasa bingung. Bab 249. Sepertinya, kamu cukup mampu. O'Neill merasa terkejut, kemudian menyeringai, menunjukkan gigi putih mutiaranya. Menarik, Marshallmu hampir mati, tapi kamu masih berani datang. Sepertinya, kamu salah satu dari patriot yang sering dibacakan buku legenda, kan? Kepalamu pasti dipenuhi dengan patriotisme, sampai pada titik kebodohanmu, dan rencana mati untuk negara. Kamu bisa menyimpulkan apapun yang kamu suka. Jack terkekeh, sebelum dengan tenang berkata, kamu hanya berhasil 10, tidak, 11 kemenangan berturut-turut karena kamu belum pernah bertemu denganku. Hari ini, aku akan mengakhiri rentetan kemenanganmu, dan mengakhiri hidupmu juga. Hahaha, siapa yang tidak tahu bagaimana cara untuk menyombongkan diri? Jangan kencing di celana nanti saat kamu melihat tinjuku, hahaha. O'Neill terus tertawa. Karena itu, dia menatap ke pembawa acara. Pembawa acara, ada apa ini? Bukankah kamu sudah mengatur satu pertandingan malam ini? Kenapa sekarang ada 2? Pembawa acara tersenyum sambil meringis sebelum berlari. Aku baru saja mengklarifikasi dengan mereka, pria ini mendaftar dan menandatangani formulir persetujuan. Identitas yang tertulis adalah prajurit tanpa nama, dengan 5 tahun pengabdian membunuh anjing-anjing Amerika. Anak bajingan. Mendengar itu, O'Neill mengepalkan tinjunya, membuat suara letupan dari persendiannya. Kamu hanya seorang prajurit tanpa nama, dan kamu ingin membunuhku. Apakah kamu sedang mengejekku? Aku akan membunuhmu hari ini, aku hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk mengakhiri pertarungan ini. Tunggu, aku belum selesai membaca alasannya untuk bertarung. Tanpa diduga, pembawa acara melambai, agar dia berhenti pada saat itu. Pembawa acara kemudian melanjutkan pengumumannya. Alasan kedua adalah, memenangkan pertandingan ini, untuk membayar minuman gratis, dan juga mendapatkan hadiah $3 juta. Sial, jadi dia melakukannya demi uang. Beberapa dari kerumunan tidak bisa berkata-kata. Mereka berspekulasi bahwa alasan utama prajurit tanpa nama ini berani bertarung adalah untuk mendapatkan minuman gratis. Tagihannya hanya sekitar $1 hingga $2 juta. Bersama dengan hadiah $3 juta, berapa harganya? Paling banyak sekitar 4 hingga 5 juta dolar. Apakah kamu yakin membuang hidupmu hanya untuk harga semurah itu? Apakah kamu sudah gila karena terlalu memikirkan uang? Ejek seorang pria gemuk. Untuk uang. Ken dan Neil bertukar pandang, merasa tidak bisa berkata-kata. Mengapa mereka tidak mempertimbangkan bahwa Jack akan bertarung di arena untuk sedikit uang? Nak, kamu harus pergi dari sini sekarang, jangan bunuh diri. Apa gunanya prajurit tanpa nama sepertimu dengan membuang nyawamu? Kata seorang wanita kaya, sambil mulai tertawa. Suasana di sekitar mereka menjadi cerah, karena beberapa penonton mengira mereka sedang menyaksikan lelucon. Dennis, yang terbaring di lantai merasa canggung. Jack, sang prajurit tertinggi, sejauh ini akan tetap bersembunyi. Itu terlalu berlebihan baginya, untuk berpikir dia akan menyebut dirinya, seorang prajurit tanpa nama. Jika dia adalah seorang prajurit tanpa nama,
maka jenderal seperti dia, bahkan, tidak akan memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu bot prajurit tanpa nama ini. Namun, karena Jack sudah berada di arena, dia merasa beruntung karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Manajer Wayne, mengapa kamu juga ada di sini? Berapa banyak yang dihabiskan anak ini, yang membuatnya ikut serta dalam pertandingan, untuk mendapatkan minuman gratis? Pembawa acara bertanya dengan rasa ingin tahu, ketika dia dengan cepat memperhatikan manajer wanita yang gemuk itu. Manajer Wayne tersenyum pahit. Orang ini memesan 2 koleksi berharga dari bar kita. Awalnya, pengeluarannya lebih dari 14 juta dolar, tetapi manajer umum mengatakan, kami bisa memberinya diskon 8,8%. Mereka memecahkan rekor bar kita, untuk pengeluaran tertinggi dalam satu tanda terima. Karena itu, manajer Wayne merasa tidak berdaya. Total tagihannya, adalah sekitar 12 juta dolar. Sayangnya, anak ini tidak mampu membayar, dan mencoba pergi tanpa membayar. Dia segera ditahan oleh orang-orang kita. Setelah dia mengetahui bahwa, dia bisa mendapatkan minuman gratis dan hadiah 3 juta dolar, dengan memenangkan pertandingan di arena tinju ini, dia datang ke sini untuk mendaftar. Persetan, dia meminum 2 koleksi botol anggur berharga itu. Orang ini benar-benar tahu, bagaimana cara menikmati hidup. Seseorang tertawa pahit. Menikmati hidup adalah satu hal, tapi sekarang, dia akan kehilangan nyawanya. Mencoba bersikap sok, dan mentraktir seseorang untuk minum, meskipun dia miskin. Tidakkah dia menyadari, tempat macam apa ini? Apakah dia berpikir, ini tempat yang bisa seenaknya, dia minum dan kabur begitu saja? Beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3, menambahkan dengan nada tak berdaya, anak ini pasti meremehkan pertandingan arena. Apakah dia pikir, dia bisa memenangkan pertandingan ini, hanya karena dia mengetahui beberapa gerakan, setelah menjadi tentara selama beberapa tahun? Ternyata, dia terlalu miskin untuk membayar minuman. Neil tertawa terbahak-bahak. Jack, kamu sangat luar biasa, kamu tidak mempunyai uang, dan kamu masih berani mentraktir orang lain untuk makan dan minum di sini. Apalagi, kamu berani menghabiskan tagihan sebanyak itu. Sebelum kematianmu, aku harus memberimu acungan jempol. Ini pertama kali dalam hidupku, aku melihat seseorang yang begitu berani. Ini juga pertama kalinya, aku melihat seseorang kehilangan nyawanya karena bertindak sok. Bab 250. Hah, sungguh lelucon. Jadi, itulah alasanmu mencoba menantangku. O'Neill tertawa sekali lagi. Nak, apakah ini upaya terakhirmu? Terjebak di antara batu dan tempat yang keras, kamu memilih untuk menantangku, karena kamu setidaknya akan mati dengan kematian yang mulia, dan menyelamatkan martabatmu. Itu benar. Dia pasti berpikir dia akan mati, mengapa tidak mati berjuang untuk Daxia? Siapa yang menyangka, jika dia akan diidolakan oleh beberapa orang? Ken tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Kita akhirnya menemukan keinginannya, jadi, itu niat yang sebenarnya. Kali ini, beberapa penonton mulai menatapnya dengan cemoohan, dan bergabung untuk mengejek Jack. Nak, karena kamu sudah di atas arena, dan telah menandatangani formulir persetujuan, aku akan mengirimmu ke neraka. O'Neill memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Setelah membuat pernyataan dengan suaranya yang serak, dia menggerakkan dirinya yang lamban, menuju ke arah Jack. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, manajer umum Lotus Bar and Lounge, datang berlari sambil terengah-engah. Aku berhasil tepat waktu. Manajer umum, mengapa kamu ada di sini? Kamu di sini tepat waktu, anak ini mencoba minum dan kabur. Kami menangkapnya, dan dia tidak punya uang, jadi, dia di sini untuk mengikuti tantangan arena, dengan harapan bisa mendapat makanan dan minuman gratis. Manajer Wayne dengan cepat menjelaskan. Manajer umum mengangguk. Aku tahu tentang itu, kamu tidak bisa membiarkan pertarungan ini terjadi. Tidak bisa membiarkan pertarungan terjadi, kenapa? O'Neill, memandang manajer umum itu, merasa sedikit bingung. Anak ini sudah menandatangani formulir persetujuan, dan sudah memprovokasiku. Mengapa kita tidak bisa bertarung? Ada apa? Mungkinkah latar belakang anak ini istimewa? Apakah dia tuan muda dari keluarga bangsawan? Mungkinkah dia tidak tersentuh karena latar belakangnya? Beberapa penonton memulai spekulasi liar mereka. Manajer umum tersenyum pahit, akhirnya menyatakan. Jika anak ini hanya menghabiskan sekitar 1 juta dolar, maka tidak masalah jika dia mati karena tantangan. Namun, dia menghabiskan sekitar 14 juta dolar. Bahkan dengan diskon, itu masih sekitar 12 juta dolar. Jika dia mati, tagihan ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah, kan? Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Ternyata, karena anak ini telah menghabiskan begitu banyak uang,
sehingga manajer umum khawatir dia akan mati, dan tidak akan ada yang melunasi tagihannya. Pada saat itu, dia akan menderita kerugian besar, jika dia tidak dapat mengumpulkan 12 juta dolar. Setelah mengatakan itu, manajer umum kemudian menatap anak-anak kaya, dan menjelaskan, lagi pula, dia hanya seekor semut. Jika dia benar-benar bertarung, dia tidak akan bertahan selama 3 detik. Pertandingan seperti itu, tidak layak untuk ditonton, kan? Manajer umum, tidak apa-apa jika dia mati, istrinya masih ada di sini. Ketika saatnya tiba, kamu bisa meminta istrinya membayar tagihan. Britney langsung berseru setelah mendengar perkataan manajer umum. Manajer umum terkejut, lalu berbalik untuk melihat Selena dan berkata, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Kamu ingin dia membayar tagihannya? Aku tidak berpikir, dia bisa dipercaya. Manajer umum, aturan yang kamu tetapkan adalah, makanan dan minuman akan gratis, jika kita memenangkan pertandingan. Ada apa ini? Kamu tidak boleh kalah, kan? Enggan untuk berpisah dengan 12 juta dolar itu. Jika itu masalahnya, Lotus Bar dan Longe terlalu pelit. Jack menatap manajer umum dengan tegas, menolak untuk memperlakukannya dengan hormat. Mulut manajer umum berkedut dengan keras, sebelum dia berkata, omong kosong apa yang kamu semburkan? Kami adalah anak perusahaan dari keluarga bangsawan kelas 1. Mengapa kami harus khawatir, dengan uang 12 juta dolar? Masalahnya adalah, bisakah orang kecil seperti kamu, mampu memenangkan pertandingan ini? Mengapa kamu harus peduli, jika aku bisa menang? Aku pikir, kamu tidak mampu untuk kalah. Jack mengangkat bahu. Manajer umum kehilangan kata-kata. Meskipun mereka mendapat dukungan dari keluarga aristokrat kelas 1, jumlahnya lebih dari 12 juta dolar, bukan hanya 1 atau 2 juta dolar. Bagaimana jika bos mereka marah, ketika mereka gagal mengumpulkan uang itu? Meskipun dia adalah manajer umum, dia hanya seorang karyawan, dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan sebesar itu. Jika bukan karena takut bos akan mengejar uang itu, dia tidak akan terburu-buru ke sana.